Masa aksi yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi Long March ke Bawaslu Jakarta pada Selasa siang. Masa yang dinominasi emak-emak berdaster ini berunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan pangan usai pemilu. Dalam aksinya mereka membawa spanduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal. Selain itu masa juga mengajak para ibu-ibu lainnya menuntut terkait kenaikan harga bahan pokok. Sangat banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Itu mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras. Kami datang untuk menunjukkan ketidakpercayaan kami pada Bawaslu, ketidakpercayaan kami pada pemilu. Jadi kami menolak hasil pemilu dan DPR harus membentuk hak angket untuk usut tuntas. Dan forensik IT di KPU itu dilacak semuanya, forensik digitalnya itu, ya kan, benar penghitungan suaranya. Karena pihak Bawaslu pernah ngomong, Sirekap itu hanya alat bantu, bukan tidak bisa menjadi ukuran untuk penghitungan suara. Akibat aksi ini sempat terjadi kemacetan di ruas Jalan MH Tamrin. Terkait hal itu, sejumlah personel kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan masa aksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime, di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono. Putusan tersebut terkait gugatan pra-peradilan penyitaan serta akun sosial media handphone milik Aiman untuk melindungi narasumber yang disita oleh penyidik kepolisian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun sosial media, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamtama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wijianto, panitera pengganti, serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan hari ini. Kuasa hukum menyebutkan tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan. Pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Dari Jakarta, Rian Rahman Abdul Rosid, iNews melaporkan. Kita akan gali bagaimana tanggapan Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin terkait putusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan dari Aiman Wicaksono. Selamat malam Mas Ade, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Fani. Baik, dari LBH Pers sendiri apa yang menjadi concern terkait dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan Aiman Wicaksono? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi memang sangat disayangkan ya putusan pra-peradilan kali ini gitu. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum terkait dengan cukup berbahayanya ketika narasumber itu dibuka gitu ya. Karena ketika HP saudara Aiman disita gitu ya, sebenarnya bukan hanya informasi terkait dari narasumber atau kasus yang dituduhkan. Memang ada kekhawatiran di kasus lain gitu ya,
yang itu juga mungkin saja bisa terbongkar gitu ya. Itu yang kemudian juga harus sebenarnya diantisipasi. Jadi ada kerawanan di titik itu gitu. Kerahasiaan narasumber itu bisa jadi terbongkar di sana, dan ketika narasumber kemudian terbongkar gitu ya, para whistleblower itu kemudian yang menjadi berbahaya bagi kita sebenarnya, bagi khususnya di alam demokrasi saat ini. Oke, nah tapi sebagai seorang pers, seorang jurnalis, kita bisa menuntut kepolisian bisa memisahkan antara narasumber yang dikaitkan dengan kasus yang saat ini sedang berjalan dengan kasus yang tidak terlibat atau kasus yang tidak terkait. Ya, itu yang kemudian sebenarnya menjadi kekhawatiran besar. Kita tidak bisa mengontrol gitu ya, apa yang kemudian nanti diambil gitu dalam konteks pemeriksaan laboratorium gitu ya. Bagaimana bisa memastikan bahwa yang diambil adalah hanya kasus terkait yang dituduhkan gitu. Dan ya ketika dia misalkan masuk gitu ya, gadgetnya masuk ke lab gitu, ke forensik gitu ya. Itu kemudian yang kita tidak bisa kontrol sejauh mana kemudian data-data yang diambil. Itu yang sebenarnya juga dikhawatirkan. Oke, dari LBH Pers sendiri kira-kira akan jika misalnya nih kita kan sebagai jurnalis, ya kita semua sebagai jurnalis begitu Mas Ade, jadi khawatir kalau misalnya ini bisa terjadi kepada salah satu jurnalis senior, maka tidak bisa kita tutup kemungkinan jurnalis-jurnalis lain juga bisa mendapatkan potensi yang sama seperti itu. Ya, saya pikir ini sangat mungkin karena ini akan menjadi presiden ya bagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam kasus Aiman ini terdapat beberapa dimensi yang kemudian saya pikir juga harus dilihat gitu ya. Betul bahwa misalkan Mas Aiman beserta kuasa hukumnya mendalilkan bahwa ini dalam rangka kemudian dilindungi undang-undang pers gitu ya. Tapi kemudian ada argumentasi lain yang juga sebenarnya bisa dikembangkan. Misalkan yang informasi saya dapat, misalkan laporannya didasarkan atas karya jurnalistik gitu ya. Kemudian karya jurnalistik didasarkan untuk laporan polisi terhadap saudara Aiman gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya jurnalis tapi juga sebagai warga negara yang ketika dia menyebarkan karya jurnalistik, berita, itu sebenarnya kan hal yang sah secara hukum gitu ya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dan itu dijamin. Apalagi dia menyebarkan berita yang dilindungi undang-undang pers. Saya pikir itu juga poin penting gitu ya. Ketika seseorang dituduhkan, dilaporkan pidana karena dia menyebarkan berita, saya pikir ini juga menjadi hal yang membuat presiden tidak baik gitu. Nanti orang akan ketakutan menyebarkan informasi-informasi dari media gitu. Itu pun saya pikir juga perlu menjadi sorotan kenapa kasus ini cukup berbahaya ketika ini dilanjutkan terus proses hukumnya. Kita nggak bisa berlindung di bawah undang-undang pers berarti ya? Singkat saja Mas Ade. Ya, tergantung nanti itu didalilkan oleh para kuasa hukum gitu ya. Tentu banyak aspek yang bisa ditarik untuk pembelaan saudara Mas Aiman ini. Siap. Baik Mas Ade, terima kasih banyak atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Ade, kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Sampai jumpa.